tadi disampaikan di ruang sidang ada 2 poin. Pertama terkait dengan prosedur pemeriksaan, kita menghadirkan 2 saksi fakta. Kemudian kita hadirkan ahli lingkungan untuk menentukan metodologi bagaimana cara mengukur batu mutu udara ambayan tersebut, kan begitu. Karena itu disangkakan atau dikorelasikan, dihubungkan dengan 2 alat bukti untuk menetapkan Pak Jayadi sebagai tersangka pencemaran ini. Jadi 2 alat bukti yang berdasarkan peraturan undang-undang KLH itu, undang-undang apa? Kementerian Lingkungan Hidup, undang-undang Lingkungan Hidup pasal 98 yang disangkakan ke beliau, itu kan melampaui batu mutu udara, ambayan, air dan seterusnya, bukan terkait dengan tanah. Nah, teman-teman dari KLH itu membuktikan terkait dengan metodologi perhitungan kadar tanah, bukan kadar udara. Jadi yang dibuktikan di sidang, bukti tertulis yang kami lihat dan ditanyakan ke hakim, itu adalah terkait dengan kandungan kadar tanah yang diuji oleh Profesor Wasis, beliau orang IPB. Nah, tapi bukan menghitung terkait dengan kadar udaranya. Norma terkait dikenakan dengan pasal 98 nya nggak masuk ke situ. Nah, maka dari itu ahli kita hadirkan, apakah sama cara menghitung melampaui baku mutu udara dengan cara menghitung pergeserannya fungsi tanah? Tidak sama, dia bilang. Jadi tidak bisa keterangan ahli tanah itu sebagai bukti permulaan penetapan tersangka dikenakan kepada Pak Jayadi. Nah, maka dari itu kita terangkan ke sidang, hasil uji lab itu bukan hasil uji lab baku mutu udara, tapi hasil uji lab terkait dengan tanah. Nah, ini kan salah kaprah karena unsur dari pasal 98 kan uji udaranya bukan tanahnya. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, saksi juga menyampaikan tidak ada melihat surat-surat pemberitahuan yang disampaikan oleh penyidik kepada keluarga korban, keluarga Pak Jayadi. Penetapan tersangka tidak disampaikan, kemudian SPDP pun tidak disampaikan dan terungkap di sidang, dan mereka pun membuktikan tidak ada tanda terima keluarga untuk tanda tangan terkait dengan pemberitahuan SPDP dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat Pak Jayadi diperiksa pada tanggal 23 Oktober, itu Pak Jayadi berdasarkan keterangan saksi terungkap di persidangan, dia dibentak oleh penyidik. Penyidik bilang, apakah Pak Jayadi pernah mengelola mengelola sampah itu tanpa izin? Pak Jayadi masih mikir karena apa yang disampaikan ahli tadi, apakah dia punya lahan, apakah dia mengelola, kan gitu. Padahal dia hanya punya lahan, bukan mengolah. Tapi penyidik menyampaikan apakah Pak Jayadi mengolah sampah, dia bingung jawab karena dia tidak beberapa menit, penyidik langsung letak meja, vulgar. Akhirnya Pak Jayadi terkejut dan spontan menjawab iya. Nah, ini menurut kami proses-proses kewenangan penyidik sudah melampaui kewenangannya sehingga kewenangannya itu terungkap di sidang. Nah, 3 poin yang menjadi tracing kami untuk membuktikan persidangan bahwa prosedurnya salah dan 2 alat bukti berdasarkan KUHP pasal 184 itu tidak terpenuhi. Nah, ini penting bagi untuk dijelaskan ke masyarakat ini. Proses selanjutnya berarti nanti apa Pak? Untuk apa keputusan dari pra-peradilan kapan? Besok itu ahli dari kita pidana dan besok juga ahli dari termohon. Nah, kemudian hari Kamis ya putusan pra-peradilan. Ya. Bang, penegasan Bang, sebenarnya ada nggak sih korban-korban di sana Bang yang merasa sesak napas gitu Bang? Nah, itu sempat ditanyakan ke ahli. Jadi katakanlah baku mutu udara ambayannya sudah terlampaui, namun korbannya tidak ada. Apakah dikatakan itu dapat merusak lingkungan? Nah, itu belum bisa dikatakan merusak lingkungan, tapi baku mutu udara sudah terlampaui. Yang dikatakan merusak lingkungan itu kan berakibat terhadap masyarakat kan, terhadap publik. Tapi kalau masyarakatnya tidak merasakan akibat dari baku mutu udara tadi, maka dia belum dikatakan merusak lingkungan. Tapi kan malah bermanfaat buat masyarakat sekitar karena buangnya di sampahnya di situ, gitu. Bang, terkesan dipaksakan nggak sih Bang kalau kasus ini? Ya jelas, ini kan Pak Jayadi ini dia milik lahan. Sampah itu bukan 1 hari 2 hari, udah puluhan tahun. Dan Kementerian KLH bilang bahwa sampah itu milik PT Megapolitan.
Itu tolong diperiksa, mereka dipanggil, maka tanda tanya kita, ada apa ini? Jangan-jangan memang ini by design atau by order dari orang lain supaya menetapkan beliau tersangka. Ya, kita berasumsi bisa-bisa saja kan, maka penting bagi teman-teman penyidik, khususnya KLA untuk membuktikan itu bahwa itu tidak benar. Gitu. Bang, agenda selanjutnya apa besok bang? Besok pembuktian keterangan ahli dari kita, kemudian ahli dari termohon, setelah itu Kamis putusan.